Kerjasama pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan bersama PT Freeport Indonesia dalam melakukan budidaya kopi di Mimika sudah mulai membuahkan hasil walaupun belum memenuhi target. Komoditas kopi menjadi salah satu dari 5 komoditas yang dibudidayakan dalam kerjasama tersebut, yaitu kopi jenis Robusta yang ditanam di dataran rendah dan kopi jenis Arabica di dataran tinggi wilayah Mimika. Sementara komoditas lain yang turut dibudidayakan yaitu berupa kelapa, pinang, kakao, dan sagu oleh di Stanbun yang telah dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Mimika Ali Jewanma dalam kesempatan peresmian Rumah Kopi Amume Gold bersama PT Freeport Indonesia di Jalan Malkon Timika Indah. Diberi nama kopi Amuro Amume Kamoro yang merupakan jenis kopi Robusta telah dibudidayakan di dataran rendah Mimika yang diharapkan dalam 3 tahun ke depan dapat dipanen. Kerjasama ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai target yang diharapkan bersama hingga tahun 2024 mendatang. Jadi kerjasamanya itu dari tahun 2014 dengan berbagai komoditinya di perkebunan, dan sampai sekarang tetap kami dengan MOU untuk kerjasama ke depan. Jadi misalnya seperti kami merencanakan budidaya tanaman kopi maupun kelapa, sagu, kemudian pinang juga ada, ya pinang, kemudian kakao, ya ada 5 komoditas itu. Ya jadi begini kerjasamanya. Ketika kami akan menanam budidaya kelapa di salah satu distrik yang itu sudah terjadi seperti di distrik Arara, saya bercontoh saja karena saya baru kerja di situ dan memang sudah ada pelaksanaannya. Kalau pemerintah mau tanggung semua tidak mungkin, ya. Maksudnya mulai dari melakukan perencanaan perjalanan dan lain sebagainya, berapa hari di sana, kemudian kalau kita ketemu dengan masyarakat berarti ada bahan kontak dan lain-lain. Okay. Nah, jadi selama kerjasama ini kami yang tanggung seperti petani menanam, itu dihitung orang hari bertanam, kita kasih berapa, kemudian bibitnya kita beli per bibit per satu kelapa itu 5.000, ya. Itu. Kemudian dari PT Freeport dia yang membiayakan untuk perjalanan, dari mulai sewa transportnya sampai bahan kontak itu diperhatikan semua, diberikan makanan tambahan untuk menghani bayi-bayi yang ada di sana, kemudian ada bahan sembako, itu yang kami ini. Ya, kita dananya bervariasi, ada dari APBD dengan outsource. Untuk APBD berapa? APBD itu ya itu bermacam-macam ya, karena untuk komoditinya kita datangkan bibit ya, itu kita kecil aja lah, mungkin cuma paling tinggi itu 800 untuk beli bibit ya. Per item per tahun kegiatan per tahun itu. Kita datangkan dari luar dan kita memang betul-betul lihat yang berkualitas. Ya, kalau untuk kopi kita tanam ya, itu sekitar 3 tahun sudah bisa dipanen. Seperti dulu yang sampai 5 sampai 10, tapi sekarang kan berbagai penelitian dan lain sebagainya, sehingga sekarang itu kita tanam berarti kita harapkan 3 tahun ke depan pasti kami sudah panen. itu yang robusta ya? Robusta maupun Arabica. Kalau Arabica di highland, dan kalau di gunung dan di dataran rendah itu Robusta. Dan itu sudah ada sekitar berapa hektar? Ada 300-an hektar yang tersebar di 18 distrik. 18, tapi semua belum. Ya? Belum semua. Distrik belum ada, dan ke depan nanti. Baru berapa distrik, Bu? Baru berapa distrik? 6 distrik ditambah dengan pegunungan, Tembagapura, Hoya, itu yang betul-betul yang tanam ya waktu berapa tahun lalu. Di lowland di distrik mana? Yang di dataran rendah di distrik mana itu kopi? Akimuga kita. Yang mana? Ya, Akimuga, Jita. Ya, kita sudah panen kemarin. Kebetulan di kabar yang lama tanam dan memang sudah panen mungkin sudah 2 kali. Jadi hasilnya dibawa ke kota kan dibeli. Sambil jalan itu sampai 2014
itu kita kolaborasi pemerintah. Memang pemerintah perlu dilibatkan karena diizin, kita juga dapat bibit kopi, tenaga untuk pelatihan juga yang dilakukan dengan ada teman-teman Unipa, LSM, mereka juga ikut membantu tanam kopi, pelati kopi di masyarakat. Dengan adanya ini mulai rampung dari ketua koperasi dan juga koperasi ini rampung petani-petani kopi. Harapan kami ke depan semua 154 bahkan lebih dari itu diambil oleh dijadikan anggota koperasi ini agar supaya mereka juga bagian dari koperasi, agar supaya tanaman mereka, kopi mereka bisa dirampung. Kalau tantangan kita memang transportasi, itu tantangannya. Ada satu distrik memang sampai dengan hari ini, satu distrik itu transportasi ini belum ada. Kami juga berharap. Di mana itu Pak? Di Honya. Oh ya. Di Honya. Di Honya ini ada berapa lokasi dan berapa hektar yang memang yang lebih banyak kopi di daerah Honya. Tetapi juga di Honya ini bandaranya tidak ada sama sekali, kecuali helikopter. Nah, tadinya kita melayani dengan Airpass PT Yapi, tapi sejak kita 2017 mulai gangguan keamanan sampai dengan hari ini kami tidak bisa melayani karena kita juga belum tahu pasti kapan kita aman. Kami juga harap supaya kepala-kepala kampung dengan kami punya pengurus koperasi ini bekerja sama dengan kepala kampung supaya mereka juga ada punya program yang biasa menggunakan transport yang ke daerah-daerah itu bisa kerjasama supaya bisa turunkan kopi. Ya, saya rasa bahwa mereka-mereka yang pengurus kopi ini juga mereka juga sebagian dari kepala kampung juga, dan harapan kami supaya kita tidak harus kerjasama dengan ini, tapi kita juga kerjasamanya dengan kepala-kepala kampung ini. Seperti yang tadi saya bilang, kami juga dapat laporan dari beberapa kepala kampung setiap tahun alokasikan dana desa itu kepada petani-petani kopi untuk memperluas dan juga menambahkan bibit kopi di sana. Tim Liputan Papua MCTV.